Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi terima kasih teman-teman, saya Dr. Firman Chandra, saya praktisi hukum di Indonesia dan alhamdulillah saya lawyer yang ada di mana-mana. Saya melihat untuk kasus yang namanya narkotika, payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kita tidak melihat public figure atau non-public figure. Umumnya penyidik dari Satres Narkoba, Direktorat Narkoba, dan BNN itu menerapkan 3 pasal saja umumnya terhadap orang yang dinyatakan jadi tersangka. Pertama, pasalnya adalah 112. 112 adalah barang siapa yang memiliki kewenangan, menyimpan dan lain-lain itu dalam bentuk golongan 1, golongan 2 atau golongan 3 dalam artian kokain, nikotin, ganja, sabu akan dihukum 5 tahun. Kemudian pasal 114 itu kalimatnya adalah jual beli. Jadi 114 itu cenderung ke bandar ataupun ke kurir. Hukumannya seumur hidup. Kemudian ada pasal 127 dengan barang bukti di bawah 2 gram. Diupayakan hukumannya adalah rehab. Jadi 3 pasal tadi itu selalu ada di dakwaan untuk kasus-kasus narkoba atau narkotika 112, 114, 127. Kemudian banyak akhirnya masuk namanya public figure. Kenapa polisi akhirnya men-TO-kan public figure tersebut? Itu adalah kewenangan prerogatif dari kepolisian, baik Satres Narkoba manapun, di Polres ataupun di Polda ataupun di Bareskrim. Namun polisi saya melihat sudah mengawasi, namanya TO tidak mungkin sebagai korban. Kemungkinan dia sudah memakai barang terlarang tersebut. Sekarang ada namanya kasus Dwi Sasono. Dulu saya handle Steve Immanuel, ada Jennifer dan kemudian ada kasus-kasus lainnya. Saya banyak handle kasus-kasus narkoba di Indonesia ini. Namun saya sarankan kepada penyidik untuk melihat secara jernih tersangka ini apakah pemakai atau dia bandar atau kurir. Jangan semuanya disamaratakan. Karena apa? Kalau disamaratakan, kasihan pemakai tersebut. Mereka akan ditempatkan di satu tempat yang sama dengan bandar ataupun kurir yang namanya di rutan atau di lapas. Kalau mereka disatukan, pengguna ini akan terus-menerus menggunakan, akan mendapatkan barang. Upayakan, kalau memang betul pengguna dan sesuai di fakta persidangan di persidangan pengadilan negeri setempat, sesuai lokusnya, upayakan direhab. Kemudian bagaimana kalau di atas 5 gram? Balik lagi, jaksa penuntut umum ataupun hakim melihat dengan kapasitas fakta persidangan. Kalau memang betul dia adalah pengguna, kenapa enggak disarankan untuk masuk 127 semuanya? Meskipun dalam dakwaan tidak ada 127. Karena kasihan, mereka akan ditempatkan di tempat yang sama dengan bandar dan kurir. Efek jera, upayakan kejar yang namanya bandar. Hukuman mati, seumur hidup, itu sudah ada payung hukumnya. Kalau bandar silakan dihukum mati. Tapi kalau dalam fakta persidangan dia hanya pengguna, segerakan untuk dikirimkan ke tempat rehabilitasi, baik panti rehabilitasi, rumah sakit ketergantungan obat, dan panti-panti lainnya, agar sadar, agar detoksifikasi. Saya setuju dengan PSBB kemarin. Kenapa nggak diterapkan untuk peredaran narkoba? Dengan kita melakukan lockdown, otomatis end user ini tidak memiliki barang. Dengan tidak memiliki barang, end user atau pengguna akan melakukan kegiatan lain. Contohnya olahraga dan lain-lain. Itu yang harus dilakukan. Kenapa public figure menggunakan itu? Mungkin karena ketersendirian, mungkin karena tidak komunikasi, mungkin karena tidak ada job dan lain-lain. Akhirnya kecanduan, akhirnya masuk yang namanya bandar. Jadilah pengguna yang aktif. Jadi saya sebagai praktisi hukum
undang-undang narkotika ini sudah bagus, namun harus dipilah pada saat fakta persidangan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.